warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam, wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitabil hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah al-halaqatul munfarijah, para ustaz, para hujjaj, sesepuh dan orang tua, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita, kamilah yang kelima. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang kita laksanakan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai dzikir, mari kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Masih dalam rangkaian adab-adab yang perlu diperhatikan oleh suami, hubungannya dengan istri ketika sudah berkeluarga. Yang pertama kemarin, setelah selesai akad maka hendaklah melaksanakan walimah yang pantas, yang kira-kira layak untuk kedua mempelai. Jangan malu-maluin walimahnya. Nah kemudian yang kedua kemarin, baik akhlak yang mulia kepada istri. Akhlak yang mulia ini bukan hanya tidak menyakiti istri, tapi bahkan bertahan dari disakiti oleh istri. Dijajah pria, dijajah wanita. Ya emang kudu begitu. Baik akhlak itu bukan cuma tidak menyakiti istri, tapi bertahan disakiti sama istri. Nggak ngelawan, maksudnya ngelawan. Dan ini terjadi pada para sahabat dan juga pada Rasulullah. Ini akhlak yang kedua yang kemarin sudah kita bahas, adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ats-tsalitsu ay yazida 'ala ihtimalil adab bil muda'abati wal mazahi wal mula'abah. Yang ketiga, hendaklah seorang suami ini bukan hanya bertahan disakiti, tetapi juga lebih dari itu bil muda'abah wal mazah wal mula'abah, dengan cara senda gurau, bercanda dan juga bermain-main dengan istrinya. Fahiyal lati tatibu quluban nisa, maka tutibu quluban nisa, maka hal-hal itulah yang bisa membuat hati perempuan itu menjadi lembut. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamzahu ma'ahunna, dan sungguh Rasulullah benar-benar itu bercanda, bergurau bersama para istrinya. Wa yunzilu ila darajati uqulihim wa yanzilu ila darajati uqulihinna, dan Rasulullah turun, jadi downgrade, turun akal beliau turunkan kepada akal-akal para istrinya fil a'mali wal akhlaqi, dalam perbuatan dan juga dalam akhlak. Yang ketiga, selain bertahan dari disakiti oleh istri, yang ketiga lebih dari itu, yaitu bercanda, bergurau, bersenda gurau dan bermain-main dengan istri. Karena itulah yang membuat hati para istri, kalau istri lebih dari satu, para istri berarti hati para istri itu menjadi lebih tenang dan juga lebih nyaman dengan suaminya. Bagaimana? Bercanda, ajak bercanda. Istri kita ajak bercanda, jangan serius. Orang pengen tidur, ngomongin politik. Yang istrinya pilih capres 04, yang suaminya 07, berantem aja lagi. Akhirnya nggak jadi tidur, berantem ya, akhirnya ya belakang-belakangan jadinya nggak jadi tidur. Jangan ngomongnya serius-serius pokoknya. Kalau sama istri ngomong yang santai-santai, bercanda aja. Nah Rasulullah melakukan ini kepada para istrinya. Beliau melakukan ini, bahkan menurunkan, istilah Imam Ghazali di sini, menurunkan grade atau derajat akalnya kepada derajat akal perempuan. Maksudnya yang memang jangan mikir yang sulit-sulit, jangan mikir yang terlalu sulit, pikirnya yang ringan-ringan saja. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, bercanda, bersenda gurau, ya, kemudian melakukan permainan-permainan atau melakukan candaan-candaan yang bisa membuat hati perempuan atau hati istri
itu menjadi lembut, menjadi nyaman dengan kita. Kalau ngelihat suaminya serem mah, ya istri jadinya begitu, jadinya galak baik. Makanya jangan serem-serem, dan juga jangan serius-serius, ajak bercanda aja. Dan ini terjadi pada para sahabat, saya katakan tadi, para sahabat muhajirin, saudara, ketika sampai di Madinah ini punya semacam kaget, jadi punya perasaan kaget. Jadi perempuan-perempuan Madinah itu beda sama perempuan Mekah. Kata Sayyidina Umar, ya kami orang-orang Quraisy ini nggak mau kalah sama perempuan, kata Sayyidina Umar. Tapi kok ngelihat perempuan-perempuan Madinah ini kok kayaknya lebih menang dibanding suami-suaminya. Nah akhirnya, kata Sayyidina Umar nih, akhirnya istri-istri kami jadi ngikut kayak perempuan-perempuan Madinah, kata Sayyidina Umar. Iya, jadi kalau ditanya takut Pak sama bini, saya emang agak takut, cuma bini saya kebangetan berani. Kebangetan berani. Itu yang dilakukan Sayyidina Umar begitu. Kok ini lain tradisinya, kok lain kebiasaan perempuan Madinah. Perempuan Madinah itu lebih dominan atau lebih berani sama suaminya. Yang lebih berani di sini nyaut, emang nyaut kalau dibilangin. Makanya waktu salah satu istri dari Sayyidina Umar nyaut aja kalau dibilangin. Nah kemudian istrinya Sayyidina Umar bilang, kenapa nggak boleh nyaut? Orang istri Nabi aja pada nyaut, dan Nabi itu lebih mulia dibanding engkau, Umar. Digituin. Ya diem Sayyidina Umar, digituin. Itu kebiasaan di Madinah. Dan perlu kita ketahui hadirin, Rasulullah di Madinah itu pernikahan pertamanya dengan Siti Aisyah. Pernikahan pertama. Dan ini pertama setelah Siti Khadijah. Artinya dibanding Sayyidah Hafsah, dibanding dengan Ummu Salmah, dibanding dengan yang lain-lain, ini belakangan nanti. Jadi pertama kali pernikahan Rasulullah di Madinah adalah dengan Sayyidah Aisyah. Dan itulah model pertama kehidupan atau muasyarah keluarga yang lain daripada di Mekah dulu. Ya dengan Siti Aisyah yang masih sangat muda, belia, maka bercanda aja Rasulullah. Bercanda, banyak berguraunya dibanding dengan Sayyidah Khadijah, dengan Sayyidah Khadijah sebelumnya. Sayyidah Khadijah kan memang sudah lebih tua dibanding Rasulullah dan sangat berwibawa. Orang kaya juga. Coba dah Bang Pian kawin sama orang kaya, kira-kira harga dirinya ada apa? Gitu maksudnya. Palingnya kan ogah kita nyuruh-nyuruh ya. Kalau nyuruh-nyuruh kan agak rada sungkan gitu, agak gak enak gitu. Nah beda dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah masih sangat muda. Siti Aisyah masih sangat muda. Nah di Madinah ini model baru, model yang diajarkan Rasulullah, dan juga ada tradisi baru atau ada kebiasaan baru dari perempuan-perempuan Madinah yang kemudian semacam nular, saudara, kepada perempuan-perempuan kaum muhajirin. Nular. Wa ara Aisyata la'bal habasyah di dunia masjid. Dan Rasulullah memperlihatkan pada Siti Aisyah la'bal habasyah, mainnya anak Habasyah, mainnya orang Habsyi itu orang-orang hitam Habasyah, Nigeria, bil masjidi, di Masjid Nabawi. Wastauqafathu, dan Siti Aisyah minta untuk diberhentikan permainan itu, minta diberhentikan, maksudnya dibiarkan permainan itu tawilan dalam jangka waktu yang lama. Wa huwa yaqulu laha, dan Rasulullah berkata kepada Aisyah, hasbuka, udah cukup, puas gitu, sambil senyum. Rasulullah biasa. Jadi kalau di sini mungkin kita ya, di sini mungkin ada mainan yang bisa ditonton sama bini, biarin aja dia nonton, temenin, udah puas. Gitu, udah puas. Naik odong-odong, mama naik dah odong-odong, ambil nyuapin bocah tuh, naik kalau dia memang pengen naik. Atau mau nonton ini apa, kopi monyet, tonton dah kalau emang kepengenan begitu. Nah Rasulullah pernah oleh pada Siti Aisyah, ini Rasulullah ngajak tuh, ada anak-anak Nigeria tuh, ada anak Habasyah. Siti Aisyah senang lihat anak-anak hitam-hitam itu pada main. Nah kemudian sampai selesai, gimana? Udah Rasulullah, udah. Itu diajak main. Jadi biasa Rasulullah mengajak Siti Aisyah main, sebagaimana Rasulullah menjadi anak kecil lagi, menurunkan derajatnya atau menurunkan wibawanya, bahkan asalkan jangan yang kemudian dilarang oleh Islam, jangan yang kemudian merusak harga dirinya, jangan.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaiknya dari kalian, sebaik-baik orang dari kalian, khairukum adalah yang paling baik, li ahlihi, kepada istrinya, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik dari kalian, li ahli, untuk istriku. Ahlun ini saudara bisa punya arti istri, bisa punya arti keluarga. Dalam konteks ini bisa dua-duanya, bisa istri, bisa keluarga. Khairukum khairukum li ahli, li ahli, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dengan istrinya dan dengan keluarganya. Main sama bocah, jangan bocah ngajak main kita pegang HP baik, jangan. Lu main pegangin lagi HP, jangan main. Ya dia pengen main kuda-kudaan, begitu yang dilakukan Rasulullah. Sayyidina Hasan naik ke punggungnya Rasulullah jadi kuda. Jadi kuda-kudaan. Coba kalau yang jadi kuda jamaah halakoh. Komen kan kita, nih enggak, anak kita sendiri yang masih kecil atau cucu, walaupun itu cucunya mertua, ya mertua ya anak kita, ngajak main juga. Waqala Umaru, dan berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang bagi lirajuli ayyakuna ma'ahli mithlas sabi. Sayyidina Umar berkata, yang bagi seyogianya, lirajuli, bagi seorang laki-laki, ayyakuna ma'ahlihi mithlas sabi, hendaklah dia menjadi seperti anak kecil bersama istrinya. Kayak anak kecil aja, diturunkan derajatnya, diturunkan ke ini wibawanya. Jadi jangan keren-keren banget, jangan sangar-sangar banget di rumah. Boleh di luar mah boleh, orang pada cium tangan, di luar boleh kita datang orang pada diri, tapi di rumah mah jangan begitu. Kalau kita di luar dihormatin, tetap di rumah mah kayak bocah kecil aja. Itu maksud Sayyidina Umar. Sayyidina Umar di luar siapa yang nggak takut? Ya orang jalannya aja setan takut, kalau bekas dia lewat sungai Nil aja takut sama Sayyidina Umar. Tapi begitu sampai rumah, dia tetap seperti anak-anak. Sayyidina Umar tetap bukan jadi seorang khalifah atau Amirul Mukminin yang keren, yang sangar, enggak. Tapi justru jadi sebagai suami yang bisa diajak main, yang bisa diajak sendal gurau, bahkan kadang-kadang diomelin memilihnya. Itu Sayyidina Umar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jabir, kepada sahabat Jabir, halla bikron tula'ibuha wa tula'ibuka. Halla bikron, hendaklah perawan, tula'ibuha, yang engkau bisa ajak main dia, wa tula'ibuka, dan dia bisa mengajak mainmu. Kalau mau nikah, wahai Jabir, kata Rasulullah, baiknya sih cari yang perawan yang engkau bisa ngajak main dia dan dia bisa ngajak mainmu. Ajak main bekel, ajak main, udah nggak ada bekel sekarang ya? Ya ajak main swodor, kalau zaman dulu Bang Andi ajak main. Tapi ini saya mah doyan mancing, ya klop udah, sama-sama mancing nggak apa-apa. Ya. Ya anak pating kelewer nanti kagak urusan mancing berdua laki bini. Sofat Arabiyatun zawjaha, dan seorang perempuan Arab mendeskripsikan, mensifati suaminya, waqad mata, dan suaminya telah mati. Faqalat, maka berkata seorang perempuan Arab, istri yang sudah tinggal matinya ini memberikan sifat kepada seorang suaminya, memberikan sifat suaminya atau mendeskripsikan suaminya yang sudah meninggal. Wallahi laqad kana duhukan idza walaj, sakitan idza kharaj, akilan ma wajad, ghairu sa'ilin amma faqad. Bagus tuh. Ini suami yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa itu? Laqad kana duhukan idza walaj, suamiku almarhum itu duhukan idza walaj, kalau ada dalam rumah ini orang yang suka bikin ketawa, senang canda. Tapi sakitan idza kharaj, walaupun di rumah mah ketawa-tawa mulu, di rumah bercanda mulu, tapi sakitan idza kharaj, kalau keluar rumah dia justru banyak diemnya. Begitu, jangan dibalik. Di rumah diem aja, dianggurin, anaknya dicuekin, ini didiemin. Tapi begitu kumpul sama teman-temannya, tawa-tawa, kira-kira banget, kayaknya di rumah menderita banget. Jangan. Jadi harus dibalik. Di rumah justru kita bahagia, girang-girang, nah di luar diem. Orang kalau diem nggak ketahuan, saudara. Orang kalau diem itu berwibawa. Nanti begitu ngomong ketahuan dah. Yang alim ketahuan alim, yang goblok udah ngomong, ya ketahuan.
Tapi kalau diem pasti berwibawa. Makanya di luar suamiku, kata seorang perempuan ini, di luar suamiku itu lebih banyak diem, berwibawa maksudnya. Tapi kalau dia masuk rumah bikin ketawa, masuk rumah rela untuk jadi senda gurau atau jadi bahan candaan sama keluarganya, itu dia rela. Harusnya seperti itu. Akilan mawajat, almarhum suamiku, kata perempuan ini, akilan mawajat, makan apa aja yang ada. Jadi apa yang ada di meja ya dimakan. Ya kalau adanya cuma rendang sama cincang ya itu aja udah. Kita memakan nasi pakai rendang aja udah enak kan ya. Nah, ya nggak usah cari yang lain. Tapi kalau nggak ada, ya kalau nggak ada makan aja bu. Akilan mawajat. Pokoknya yang dimasakin apa aja itu dimakan. Ini akilan mawajat. Gue rasa ilin amma faqat, dan tidak pernah minta sesuatu yang hilang atau sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang hilang atau sesuatu yang tidak ada tuh bisa sesuatu yang memang nggak ada makanan, nggak usah ditanyain, ya udah makan yang ada aja. Ya, mau masak apa nih, Bu? Kagak masak apa-apa. Kata ibunya, mau masak belanja kagak pernah ngasih loh. Mau masak gimana kagak pernah ngasih belanja. Ya. Wah, kalau gitu salah. Terus gimana? Diem aja udah. Kalau ada ya makan, kalau nggak ada ya tanyain, tapi tanyain yang baik-baik. Jadi jangan mencari yang tidak ada. Satu, nih mafakot tuh tidak ada seperti itu. Bentuknya tidak ada yang kita inginkan, ya udah yang ada aja. Nah, gue rasa ilin amma fakot, nggak pernah bertanya sesuatu yang sudah hilang. Maksudnya sudah nggak ada, nggak kelihatan, nggak pernah ditanya. Ini yang sering terjadi. Uang belanja, saudara. Uang belanja kalau udah masuk ke bini susah baliknya. Nah, bener nggak? Bener, coba dah. Ya, yang ngasih uang belanja sehari dikasih 500.000, sehari 500.000, belanja mah cuma berapa? Balik kagak? Kagak balik. Nah, tapi yang baik gue risailin ma faqat. Suami itu nggak pernah nanya apa yang udah dia kasih. Ya kalau ada kembaliannya nggak pernah ditanyain. Begitu harusnya. Begitu, orang sini begitu semua kan ya? Iya. Pokoknya kita tahu kalau udah masuk bendahara umum udah susah keluar. Susah keluar, jadi nggak usah tanyain. Gue rasain amma fakot. Nah kalau seperti ini, ya istri mendeskripsikan suaminya seperti ini. Suami ini ketika di luar lebih banyak diemnya, ketika dalam rumah lebih banyak ketawanya, senda guraunya, dan selalu makan apa yang ada, repot-repot urusan makannya, dan juga nggak pernah nanyain sesuatu yang udah nggak ada. Ini artinya istrinya udah ridho sama suaminya begitu. Kalau istrinya ridho sama suaminya, pasti suaminya bakal ridho sama istrinya, dan dua-duanya bakal masuk surga. Itu yang dimaksud dengan saling meridhoi di antara suami dan istri. Warra ar-rabi'u alla yanbasitu fid da'abah wallahu a'lam bishawab.